Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia untuk membahas pembahasan Islam yang sangat agung. Pembahasan dalam agama kita yang merupakan landasan semua kebaikan. Pembahasan tentang iman, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang bagaimana mengusahakan pertumbuhan pohon iman di hati kita dengan benar, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, tulisan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita saat ini masih di pembahasan yang merupakan inti pembahasan dari kitab ini, yaitu Fawaid wa thamaratul iman, faedah-faedah dan buah-buah manis dari iman. Telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu sampai buah atau faedah iman yang kelima. Sekarang kita akan lanjutkan faedah dan buah manis keimanan yang keenam, yang tidak kalah menariknya dari faedah-faedah sebelumnya, yang tentu ini merupakan motivasi bagi kita untuk lebih semangat dalam mengusahakan iman ini, karena ternyata semua kebaikan-kebaikan dalam urusan agama kita, bahkan termasuk penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia kita, supaya kita selalu didekatkan dengan sebab-sebab keridhaannya, ternyata semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dari iman. Barakallahu fikum. Kita lihat sekarang sadisan, faedah atau buah iman yang keenam. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa minha anna jami'al a'mali wal aqwali innama tasihhu wa takmulu bihasabi ma yaqumu biqalbi sahibihi minal imani wal ikhlas. Di antara faedah dan buah manis dari iman adalah semua perbuatan dan ucapan, semua ucapan dan tingkah laku perbuatan manusia hanyalah akan benar, akan sempurna, yakni nilainya sempurna, keutamaannya sempurna di sisi Allah, itu sesuai atau tergantung dengan keadaan yang terdapat di hati hamba yang melakukannya. Tergantung apa yang terdapat di hati hamba tersebut, berupa keimanan dan ikhlas. Jadi iman itu menentukan kebaikan amal perbuatan seorang hamba maupun ucapan-ucapannya. Iman itu yang menjadikan nilainya semakin tinggi. Keikhlasan adalah buah manis dari iman. Tidak mungkin orang itu ikhlas kalau imannya tidak benar. Makanya iman yang menentukan kedudukan dan nilai seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan sempurna atau tidaknya amal-amal perbuatannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada yadhkurullahu hadha syarta alladhi huwa asasu kulli amalin. Oleh karena itu dalam Al-Quran, di beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan syarat ini, syarat untuk iman itu,
amal perbuatan manusia itu bernilai di sisi Allah, Allah menyebutkan syarat ini yang merupakan pondasi atau dasar bernilainya semua amal yang dikerjakan manusia. Mislu qaulihi, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat ke-94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi." Maka barang siapa yang mengamalkan amal soleh, mengamalkan amal-amal kebaikan dalam keadaan dia beriman, maka usaha kebaikannya tidak akan ditolak. Jadi apa syaratnya amal kebaikan diterima? Usaha kebaikan yang dikerjakan manusia diterima, supaya tidak ditolak, tidak disia-siakan di sisi Allah. Wa huwa mu'minun, dia harus dalam keadaan beriman. Dan ingat, sudah kita sebutkan kaidah dari awal. Ketika Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menyebutkan iman, maksudnya adalah iman yang bagaimana? Iman yang benar, iman yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang memenuhi kriteria yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, bukan iman yang rusak. Jadi iman yang benar, faedahnya menjadikan amal kita tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beramal dalam keadaan dia tidak tahu imannya benar apa tidak, bagaimana dia bisa menjamin dirinya diterima? Bagaimana dia bisa menjamin dirinya akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagian dari para ulama salaf sangat mengkhawatirkan diri mereka termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk dalam hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang beriman dengan benar. Makanya iman merupakan sebab diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti ayat ini, la yujhadu sa'yuhu wa la yudayya'u amaluh, bal yudha'afu bihasabi quwwati imanihi. Arti ayat tadi, hamba itu tidak akan ditolak usahanya, tidak akan disia-siakan amalnya, justru akan dilipat gandakan sesuai dengan kekuatan dan benarnya iman di dalam hatinya. Maka merugilah seorang hamba yang tidak perhatian dalam urusan imannya. Celakalah seorang hamba yang beramal tapi tidak memperhatikan syarat diterimanya amalnya. Sebagaimana nanti akan dinukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang merugi ketika dia menghadap Allah. Dia menyangka amalnya diterima, ternyata sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia, kata Allah, kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan, tidak punya nilai. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah yang mereka sebelumnya tidak perhitungkan. Tidak menyangka balasannya seperti itu. Dikira banyak amalnya, ternyata tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat tidak terpenuhinya syarat yang disebutkan dalam ayat ini. Wa qala, juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-19, menyebutkan tentang syarat ini, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, ingat niatnya benar untuk mencari akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia telah melakukan usaha amal-amal akhirat, telah mengerjakan amal-amal kebaikan untuk kemuliaan di akhirat. Apakah cukup dengan itu? Allah sebutkan syarat lain. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Dengan iman yang apa? Iman yang benar. Niatnya benar untuk mengharapkan balasan di akhirat. Usahanya betul, usaha amal-amal kebaikan untuk meraih kemuliaan di akhirat.
Masih ada satu lagi tambahannya syaratnya. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman dengan benar. Maka ini yang mendapatkan jaminan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya akan disyukuri. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yakni maha membalas kebaikan hamba dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan oleh hamba. Kalau dia memenuhi syarat beramal dengan benar, niatnya untuk akhirat dalam keadaan dia beriman. Ya. Makanya ini juga menjelaskan tentang keutamaan iman yang benar. Kata Syekh di sini, wa sa'yu lil akhirati huwal 'amalu bi kulli ma yuqarribu ilaiha wa yudni minha minal a'mali allati syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usaha untuk akhirat adalah mengamalkan segala sesuatu yang mendekatkan hamba kepada akhirat. Mengamalkan amalan-amalan yang menjadikan dia cinta kepada akhirat. Berupa amal-amal perbuatan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan, melalui sabda-sabda nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang menunjukkan faedah iman adalah menjadikan amal diterima bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memperbaiki imannya, mengusahakan pertumbuhan pohon iman di hatinya dengan benar, berarti dia mengumpulkan sebab-sebab bekal untuk dirinya agar selamat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan membesar peluang dirinya untuk meraih kemuliaan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh selanjutnya, fa idza ta'assasat 'alal iman wan batat 'alaihi kana sa'yu mashkuran maqbulan mudha'afan la yudayya'u minhu mithqalu dzarrah. Maka jika amal perbuatan benar-benar fondasinya adalah iman, dibangun di atas iman yang benar, maka inilah yang dinamakan as-sa'yul mashkur. Usaha inilah, amal inilah yang akan dibalas, disyukuri dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dan dilipat gandakan keutamaannya, pahalanya di sisi Allah. Tidak akan disia-siakan sedikit pun dari amal tersebut meskipun cuma sebiji debu. Tidak akan disia-siakan. Subhanallah. Kita perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Betapa ruginya waktu yang dibuang atau disia-siakan oleh manusia ketika mereka tidak perhatian sama urusan iman. Kenapa ilmu diutamakan dibandingkan kejahilan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Orang yang faham agama dibandingkan yang tidak faham agama. Karena ilmu itu memperbaiki iman. Ilmu itu menggerakkan hati agar terbuka menerima kebaikan iman. Ilmu itu yang membersihkan kotoran penyakit hati untuk iman itu bisa masuk. Untuk menjadikan pertumbuhan pohon iman di hati itu baik dan sempurna. Dengan ilmu seorang akan membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Akan mendengarkan hadis Rasulullah SAW, memperbaiki dirinya. Ini yang akan menjadikan iman di hatinya akan tumbuh dengan subur. Dari sinilah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan salah satu di antara keutamaan ilmu dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ilmu itu, kata beliau, qillatul amali wa kathratul ajr. Menjadikan amal yang sedikit pahalanya besar. Apalagi kalau amalnya sudah besar. Sampai beliau terangkan, orang yang berilmu, orang yang paham agama, perhatiannya dalam meningkatkan kualitas amal lebih banyak daripada sekedar memperbanyak kuantitasnya. Makanya beliau menyebutkan contoh keadaannya sahabat yang mulia
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan menukil ucapan dari salah seorang ulama tabi'in, Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah taala. Beliau ini mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah mengungguli keutamaan para sahabat yang lain. Mengungguli mereka bukanlah hanya sekedar dalam banyaknya sholat, puasa, dan sedekah. Kalau perbandingan amalan anggota badan, sahabat lain tidak kalah. Masalah cari rajin baca Al-Quran, secara zahir, para sahabat semua rajin. Sholat malam, apalagi sholat yang wajib, sholat berjamaah, sholat sunnah, mereka tidak kalah. Bahkan dalam masalah sedekah, bahkan dalam masalah berjihad misalnya di jalan Allah, mungkin sebagian sahabat secara kuantitas ada yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan para sahabat yang lain bukan karena banyaknya salat, puasa atau sedekah, tapi apa? Walakin bi syai'in waqara fi qalbihi, tapi mereka mengungguli mereka para sahabat yang lain karena sesuatu yang menancap kuat di dalam hati beliau, yaitu iman kepada Allah, keikhlasan, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, pembenaran yang kuat terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Inilah buah iman. Menjadikan kedudukan hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma diterima, tapi ditinggikan dan dimuliakan amal-amal kebaikannya, dilipat gandakan pahalanya. Ini sebabnya kenapa ya, amal itu bisa jadi, kata para ulama, dikerjakan oleh dua manusia secara zahir sama yang mereka kerjakan. Dua orang berdiri melaksanakan sholat di saf yang berdekatan di dalam sholat berjamaah. Gerakannya sama, mulai dari rukuknya sama, nanti sujudnya sama, dari awal takbiratul ihram sama-sama salam, lamanya juga sama. Tapi ketika dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata perbedaannya seperti langit dan bumi. Karena kedua orang ini ketika mengamalkan, ada yang satu imannya benar, ikhlasnya kuat, dia lebih paham terhadap sunnah Nabi SAW, paham tentang sholatnya, sehingga waktu dia melaksanakan sholat, seolah-olah dia melihat langsung Rasulullah SAW mempraktekkan, untuk kemudian dia contoh, benar-benar terwujud dalam dirinya makna yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," kata Rasulullah SAW, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Tentu beda dengan orang yang kedua, yang dia tidak perhatian dalam masalah iman, ikhlasnya juga entah kemana, pemahamannya terhadap sunnah Nabi SAW dalam masalah sholat sangat pas-pasan. Dia hanya melaksanakan sholat dari mengetahui atau sekedar ikut-ikutan misalnya, tidak ada ilmu atau sedikit ilmunya. Ini seperti pernyataan Imam Abdullah ibn Mubarak dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, sewaktu beliau mengatakan, "Rubba amalin qalilin amalin sagirin tu'azzimuhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusagiruhu niyah." Berapa banyak amal-amal yang sedikit atau kecil kelihatannya, tapi menjadi besar nilainya karena niat. Dan betapa banyak amal-amal yang kelihatannya besar, banyak, menjadi kecil nilainya karena niatnya yang kecil. Makanya ilmu itu meluruskan niat. Seperti sudah pernah kita bahas, ilmu itu punya kekuatan mengarahkan hati, menundukkan hati, termasuk mengarahkan amalan-amalan hati. Makanya dalam Al-Quran ilmu disebut dengan sultan. Ini pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah." Semua kata-kata sultan di dalam Al-Quran artinya adalah hujjah, argumentasi ilmiah, dalil, ilmu. Sultan artinya sesuatu yang memiliki kekuatan dan kemampuan menundukkan. Artinya ilmu itu bisa mengarahkan dan menundukkan hati. Kalau kita belajar ilmu itu akan bisa meluruskan kesalahan-kesalahan dalam hati kita, memperbaiki ketidakikhlasan, membenarkan cinta hanya untuk dijadikan cinta kepada Allah, cinta karena Allah, meluruskan ketakutan dan pengharapan yang tadinya disalah arahkan untuk dikembalikan kepada arah yang benar,
yaitu takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah ilmu. Ilmu mampu menjaga manusia. Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ini ucapan yang sanadnya sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu itu bisa menjagamu dengan izin Allah. Sedangkan harta justru kamulah yang harus menjaga dia. Nah, ini semua fungsi daripada ilmu ketika meluruskan iman. Sehingga menjadikan kualitas amal seorang hamba itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika dia mengamalkan amal-amal yang kecil. Apalagi waktu dia mengamalkan amal-amal yang besar. Sampai pun bahkan ketika dia mengamalkan urusan-urusan yang bersifat mubah dalam urusan dunia, tetap tidak menjadikan dia luput dari keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah keutamaan iman yang menjadikan amal-amal dan usaha manusia masykur di sisi Allah, diterima dan diberikan balasan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau selanjutnya, wa amma idza faqada al-'amalu al-imana falau istaghraqa al-'amilu lailahu wa naharahu fa innahu ghairu maqbul. Adapun ketika amal itu tidak dibarengi dengan iman, meskipun hamba yang mengamalkannya ini menghabiskan semua waktunya untuk beramal, malam dan siang. Siang malam dia terus berbuat. Tapi kalau kehilangan iman, tidak dibarengi dengan iman, maka sungguh amalnya tidak akan diterima, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka telah kerjakan di dunia. Kemudian kami jadikan amal-amal itu seperti debu-debu yang berhamburan, tidak ada nilainya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Amal yang payah dikerjakan siang dan malam, diharapkan untuk menyelamatkan, untuk melindungi dirinya dari azab neraka. Tapi karena tidak diusahakan perbaikannya, tidak ditingkatkan atau diperbaiki kualitasnya, sebab diterimanya, maka nasibnya menjadi debu yang berhamburan. Debu itu banyak, sekali tiup terlempar semua. Tidak ada sesuatu yang menjadikannya berat untuk tertinggal. Ini nasib amal-amal yang dikerjakan tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Makanya inilah orang-orang yang rugi dunia akhirat ketika dia tidak perhatian sama masalah iman, perbaikan keyakinan dalam hatinya, perbaikan dalam cinta, takut dan berharapnya kepada Allah. Ini menjadikan amal-amal yang dikerjakannya merugi, ya, di akhirat nanti pada waktu yang pada saat itu penyesalan tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Wadzalika, kata Syekh selanjutnya, wadzalika li'annaha ussisat ala ghairil imani billahi wa rasulihi alladhi ruhuhu al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasuli. Yang demikian itu, kenapa amal-amal mereka dijadikan seperti debu-debu yang berhamburan? Karena amal-amal tersebut dibangun di atas selain iman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal kemahaindahannya, tidak mencintai Allah, tidak takut dan tidak berharap kepadanya. Kalaupun dia mencintai Allah, maka cintanya tidak murni. Masih ada kecintaan kepada selain Allah karena dalam hatinya masih ada perasaan kagum yang berlebihan kepada makhluk. Kekaguman itu tidak berusaha untuk ditutupi, dijadikan yang dominan adalah kecintaan dan kaguman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sudah kita bahas, hati itu mesti memiliki tempat yang kosong untuk diisi dengan cinta, diisi dengan takut dan berharap, diisi dengan bersandar. Kalau tidak diarahkan kepada selain Allah, artinya orang tidak belajar iman, tidak kenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mau tidak mau tempat yang kosong itu akan diisi dengan makhluk, sesuai dengan apa yang selalu
lakukan oleh hamba ini, dibaca dan didengarnya, apa yang paling dikaguminya, itulah yang akan menempati ruang dalam hatinya tersebut. Ketika terjadi seperti ini, kecintaannya akan berpaling dari kecintaan yang benar. Kalaupun dia mencintai Allah, maka itu cinta yang tidak kuat. Karena kalah atau paling tidak seimbang. Ruangan dalam hatinya diisi dengan kecintaan-kecintaan yang lain, kecintaan kepada dunia, kepada hawa nafsu, dan kepada perkara-perkara yang dianggap indah dalam pandangan mata hamba yang tersesat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya, ya, ketika amal perbuatan dibangun di atas selain iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kata beliau, yang ruhnya iman kepada Allah dan Rasul-Nya itu terdapat dalam dua hal. Ikhlas semata-mata kepada Allah yang disembah, mengikhlaskan amal kepada Allah yang kita sembah, dan memurnikan ittiba, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah landasannya selain ini, maka amal tersebut tertolak, nasibnya seperti debu-debu yang berhamburan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hakikat iman. Kembali kepada dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, supaya dalam hati kita itu didominasi dengan kekaguman kepada Allah. Dan wallahi dia zat yang pantas untuk dicintai dan dikagumi oleh hati manusia. Semua keindahan ada pada zatnya, pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Semua rahmat, karunia, dan kebaikan adalah dari sisinya. Hati mana yang tidak akan mencintai zat yang demikian banyak limpahan kebaikan, bahkan sempurna karunianya kepada manusia. Kemudian mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk kebaikan. Dan beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna menegakkan kebaikan tersebut. Hati mana yang tidak akan mencintai Rasulullah SAW ketika dia mengenal kesempurnaan petunjuk beliau dalam ucapan dan perbuatan. Hati mana yang tidak akan semangat meneladani beliau, mengambil contoh dari sunnah-sunnah beliau ketika mengetahui kebaikan-kebaikan yang sempurna ada pada diri Rasulullah SAW seperti ini. Makanya hanya orang-orang yang beriman yang dikhususkan untuk apa? Semangat ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Beriman kepada Allah dan hari akhir akan melahirkan semangat ittiba, semangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini makna yang kita pernah bahas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang terkenal surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir, serta banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah. Lihat, semangat meneladani sunnah Rasulullah SAW digandingkan dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi SAW. Suri teladan yang baik, contoh kebaikan dalam sunnah Nabi SAW hanyalah akan diikuti semangat untuk dikerjakan dan diberi taufik untuk bisa meneladaninya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala Allah, ketakutannya dari azab Allah, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat meneladani sunnah Rasulullah SAW. Makanya tidak dikatakan iman kepada Allah dengan benar orang yang tidak semangat mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tidak memurnikan ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW dalam meneladani segala ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi iman, inilah pondasi yang menjadikan iman bernilai. Selanjutnya kata Syekh di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan sampai 105 untuk menyebutkan dalil dalam masalah ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Ini kerugian akibat tidak membangun amal di atas iman. Qul, katakanlah ya Rasulullah, apakah kalian mau kami beritakan tentang orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia sesat usahanya dalam kehidupan di dunia, dalam keadaan mereka menyangka, mengira telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Mereka lah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingkari perjumpaan dengan Allah, maka gugurlah amal-amal perbuatan mereka sia-sia, dan kami tidak akan menegakkan timbangan bagi mereka pada hari kiamat. Apa yang mau ditimbang? Amalnya semua sudah rusak. Inilah orang yang paling merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Fahum lamma faqadul imana wa halla mahallahul kufru billahi wa ayatihi habitat a'maluhum. Maka orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini karena mereka tidak beramal dengan iman, beramal tidak disertai dengan iman, bahkan digantikan tempatnya dengan kekufuran kepada Allah dan ayat-ayatnya, sehingga menjadikan gugur amal-amal mereka. Tentu saja, ketika ini berlaku pada diri orang kafir, ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kalau keimanan mereka tidak sempurna, keimanan mereka tidak benar, mestinya amal-amal perbuatan mereka tidak dikatakan gugur semua, tapi nilainya sangat kurang dan sangat jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu bisa menyelamatkan mereka ketika mereka bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kerusakan iman itu tidak akan berhenti pada satu kerusakan. Jadi jangan orang berpikir, saat ini ya, ketika dia belum memperbaiki imannya kan bisa nanti. Pertama, siapa yang mengatakan atau menjamin dia masih punya waktu nanti? Siapa yang menjamin umurnya masih panjang? Yang kedua, keliru kalau dia memahami bahwa iman itu ketika kotor berhenti sampai situ kotorannya. Tidak, dia akan terus bertambah. Kekosongan dalam hati tadi akan terus diisi. Kalau sudah diisi kecintaan yang berlebihan kepada dunia, maka akan bertumpuk kecintaan tersebut, berpindah dari satu urusan dunia ke urusan dunia yang lain. Lama-kelamaan penuh. Ketika dia ingin atau muncul kemauannya untuk perbaikan diri, dia sudah mendapati kesulitan besar. Kenapa? Tempat untuk perbaikan sudah full dengan kotoran. Perbaikannya sulit, pembersihannya berat. Kalau sudah begini, bisa jadi dia akan terhalang dari upaya untuk perbaikan tersebut. Beda kalau masih awal-awal, kotorannya belum begitu banyak, masih seimbang kecintaan kepada perkara-perkara buruk dan juga kecintaan kepada hal-hal yang indah dalam Islam. Dengan izin Allah, ketika dia melakukan pembersihan, dia masih dapatkan keringanan-keringanan, apalagi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertolongan dari Allah tergantung dari iman yang kita miliki, seperti yang sudah kita bahas. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Orang yang imannya masih ada, bisa menyeimbangi kotoran, pembelaan dari Allah semakin besar pada dirinya. Tentu akan besar pada dirinya. Beda dengan orang yang kotorannya lebih dominan. Tentu penjagaan dan pembelaan dari Allah juga kurang pada dirinya. Bagaimana dia akan bisa mudah memperbaiki dirinya dalam kondisi seperti ini? Makanya harusnya segera pembenahan itu sebelum terlanjur ya kotoran-kotoran tadi itu ya tarakam, yakni bertumpuk-tumpuk sehingga sulit untuk diangkat dan dibersihkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka.
Sungguh jika kamu berbuat syirik maka akan gugur amal-amalmu, binasa amal-amalmu. Ini tentu perusak iman yang paling besar adalah perbuatan syirik, perbuatan kufur. Ini menggugurkan semua amal. Berarti amal atau iman seorang hamba kalau tidak murni, apalagi ada penyimpangan syirik, meskipun syirik kecil padanya, itu akan bisa sangat merusak amalnya. Dan ingat, syirik kecil merupakan perantara kepada syirik besar. Awalnya mungkin kecil, tapi dikhawatirkan lama-kelamaan menjadi terus berkembang dan menjadi syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugurlah amal-amal perbuatan yang dulunya mereka lakukan. Ini contoh-contoh ayat-ayat yang beliau nukil untuk menggambarkan bahwa keimanan itu yang menjadikan amal diterima. Makanya pelanggaran iman yang terbesar yaitu syirik dan kufur, disebutkan 3 ayat di sini dalilnya, menggugurkan semua amal, membinasakan semua amal. Maka kalaupun seorang itu masih punya iman tapi imannya rusak, kalaupun tidak sampai rusak dari asalnya dengan syirik dan kufur, tapi imannya tidak benar, imannya tidak berusaha untuk dibenahi, imannya pertumbuhannya tidak sempurna, masih banyak penghalang-penghalang atau parasit-parasit yang mengganggu pertumbuhannya, ini tentu akan mengurangi kualitas amalnya yang menjadikan keamanannya juga pada hari kiamat akan berkurang. Ya, keamanannya pada hari kiamat akan berkurang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan selalu mendapatkan hidayah. Jadi, keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna kembali kepada kesempurnaan iman, lurusnya iman. Berkurang itu berarti akan mengurangi hidayah dan keamanan pada hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Kata Syekh selanjutnya, walihadza kanatir riddatu 'anil imani tahbitu jami'al a'mali salihati kama anna ad-dukhula fil islami wal imani yajubbu ma qablahu minas sayyiati wa in 'azumat wa taubata minadh dhunubi al-munafiyati lil imanil qadihati fihi al-munkisati lahu tajubbu ma qablaha. Oleh karena itulah perbuatan riddah, murtad, keluar dari Islam, murtad meninggalkan iman, ini akan menggugurkan semua amal-amal soleh. Hati-hati, perbuatan riddah, kufur atau syirik ini bisa membatalkan iman. Makanya ini juga diantara manfaat terbesar kita belajar iman, pembatal-pembatalnya, belajar tauhid, hal-hal yang bertentangan dengannya, untuk kita terhindar agar tidak, naudzubillahi min dzalik, terjerumus dalam keadaan tidak disadari. Dan banyak orang-orang yang terjerumus tanpa disadari. Buktinya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah kebanyakan manusia itu, meskipun kamu inginkan, tidaklah kebanyakan manusia itu dalam keadaan beriman. Berarti banyak yang bermasalah imannya. Ya, berarti banyak yang bermasalah dalam keimanannya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Kebanyakan manusia begini keadaannya. Maka hati-hati dari perbuatan yang bisa menggugurkan iman. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ar-riddah, murtad, keluar dari iman itu menggugurkan semua amal-amal soleh. Sebagaimana orang yang masuk dalam Islam memperbaiki iman itu akan menggugurkan keburukan-keburukan di masa lalu, kesalahan-kesalahan dan dosa meskipun besar. Juga sebagaimana tobat kepada Allah, bertobat dari dosa-dosa yang melawan iman, yang bertentangan dengan iman, dosa-dosa yang merusak iman atau mengurangi iman. Perbuatan tobat seperti ini juga tajubbu ma qablaha, akan menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat di masa-masa yang lalu.
Sungguh agung dan besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dia tidak menginginkan hambanya itu jauh dari sebab-sebab keridhoannya. Inilah bukti luasnya dan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat dosa, Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Tobatnya tidak membutuhkan waktu selama berbuat dosanya dia. Na'udzubillahi min dzalik, dari perbuatan dosa. Ada seorang hamba yang berbuat dosa 50 tahun. Apakah dia juga harus bertobat 50 tahun? Tidak. Sekali bertobat dengan sungguh-sungguh. Tajubbu ma qablaha, menggugurkan semua dosa-dosa yang lalu. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat hadis Hasan riwayat Ibnu Majah pernah bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Tidak punya dosa sama sekali. Coba lihat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat dosa kan salah. Harusnya kalau perhitungan manusia, orang berbuat salah, sebaik apapun dia minta maaf, kan hati sulit menerima. Sudah terlanjur kamu sakiti hatiku. Lukanya sulit untuk disembuhkan, begitu kata orang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya maha sempurna dan maha luas, orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dihapuskan dosa-dosanya. Bukan cuma itu, dengan iman yang benar bisa diganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah akan gantikan dengan keburukan-keburukan mereka digantikan dengan kebaikan. Subhanallah. Makanya orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu dengan tobatnya yang benar, ketika dia kembali kepada Allah, itu bisa menjadi sebab dia meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga saya pernah jelaskan kenapa Allah menggandengkan namanya Al-Wadud dengan Al-Ghafur dalam Al-Quran. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Kenapa digandengkan dua nama ini? Kata para ulama, penggandengkan dua nama Allah yang maha indah akan melahirkan kemahaindahan yang berikutnya, yaitu orang yang telah melakukan perbuatan dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah maha pengampun. Bukan cuma diampuni, Allah juga adalah Al-Wadud, maha mencintai hamba-hambanya. Berarti orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diterima pengampunannya, Allah akan mencintai dia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idzan at-taibu habibullah. Kalau begitu orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, kita kenal nama Allah seperti ini saja sudah menambah iman kita akan luasnya rahmatnya, sempurnanya kasih sayangnya. Demikian banyak kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya kepada kita. Maka semoga dengan mengkaji kitab ini akan semakin menambah keimanan kita dan semakin menjadikan kita yakin akan kesempurnaan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam ini, dalam upaya untuk perbaikan diri kita lahir dan batin. Sampai di poin yang ke-6 ini tentang faedah dan buah iman, kita cukupkan ya kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita akan teruskan membaca kembali faedah-faedah dan buah-buah iman yang tidak kalah indahnya di kesempatan-kesempatan berikutnya insya Allah. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam rangka menguatkan keinginan saya lakukan dengan membayangkan perkara-perkara yang menyeramkan dari adab-adab Allah, dari adab neraka, dan mengadap bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Teliti akan apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kemudian saya berketakutan terhadap hal itu dan saya wujudkan dengan mentaati aturan-aturan Allah dan menjauhi larangannya. Apakah hal tersebut bisa dibenarkan, Ustaz? Ataukah termasuk perkara yang merupakan wujud dari rasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali.
dari siapa ini, ikhwan yang ada di Jombang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Ya, usaha yang dilakukan tadi, selama itu ditimbulkan rasa takut dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir yang benar, hadis-hadis Rasulullah SAW dengan penjelasan dari para ulama, penjelasan yang benar, maka ini akan menghasilkan buah yang baik. Tentu saja para ulama menjelaskan, ya, dalam kehidupan tetap kita harus selalu membawa 3 poros ubudiyah, penghambaan diri, poros ibadah, cinta, takut, dan berharap. Harus ada takut, harus ada pengharapan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita baca rahmatnya, pengampunannya, itu akan menimbulkan pengharapan, optimis kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Bersama dengan itu kita juga baca tentang azabnya, ancaman-ancamannya, menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata para ulama, kita harus membawa 2 hal ini dan berusaha untuk menjadikannya seimbang dalam diri kita. Seimbang dalam artian tidak berlebihan dalam satu hal sampai meninggalkan yang lain. Kata sebagian dari para ulama, misalnya ketika seorang hamba itu dalam keadaan sehat, dia harus menitik beratkan pada sisi takut, karena biasanya kalau orang sehat, lapang itu banyak lalainya. Dia harus perkuat rasa takutnya. Ketika dia sedang sakit, dia harus perkuat sisi pengharapannya. Ketika dia diberi kelapangan, misalnya banyak dalam urusan rezeki, lagi untungnya banyak, sering dapat uang besar, itu dia harus dominankan sisi takut supaya dia tidak lalai dengan hartanya. Sebagaimana kalau dia sedang mengalami kesempitan hidup, kesusahan, dia harus mendominankan sisi rojak pengharapan dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti ini keadaannya. Nah, apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, ketika dia merasa dirinya, ya, mungkin gampang berbuat maksiat, mudah untuk lalai, maka dia membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang membangkitkan rasa takutnya dengan penjelasan yang benar dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan perkara yang benar, insya Allah. Karena petunjuk yang benar itu akan mesti melahirkan hasil yang benar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah apa yang ditanyakan tadi bukan merupakan perkara yang salah, selama itu ditempuh dengan cara yang benar, yaitu dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Jombang, semoga bermanfaat. Kita beralih masih berpesan singkat ada dari Ibu Yuni di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita belum bisa menahan emosi dan amarah, apakah ini merupakan pertanda bahwa keimanan kita belum sempurna atau masih lemah, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat serta solusinya. Terima kasih. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiiki, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Bekasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau dalam kebaikan. Orang yang belum mampu menahan emosi dan amarahnya, tentu maksudnya dalam urusan-urusan dunia, ya, urusan-urusan pribadi. Jelas ini menunjukkan keimanannya belum kuat atau belum sempurna. Karena hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW menunjukkan hal tersebut. Misalnya hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat, kuat imannya, kuat ketakwaannya, kuat tauhidnya. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam perkelahian, pergulatan, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya, menahan nafsunya atau emosinya ketika dia sedang marah. Kemudian keumuman makna sabda Nabi SAW, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if." Mukmin yang kuat, yakni kuat imannya, kuat menahan hawa nafsunya, menahan marahnya termasuk di dalamnya, ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian hadis-hadis yang sahih yang lainnya, bahkan Al-Quran sendiri ketika menyebutkan tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Dan orang-orang yang selalu menahan kemarahannya, apalagi ketika di saat-saat dia bisa melampiaskan kemarahan tersebut, dia mampu untuk melampiaskannya, dan orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Tentu kita semua banyak kekurangan dalam masalah ini. Cara untuk menyelesaikannya adalah tentu yang pertama dengan belajar tentang iman.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita dimudahkan untuk menahan kemarahan. Ya. Kemudian kita belajar iman yang di situ terkandung latihan untuk selalu menundukkan hawa nafsu. Saya berkali-kali saya tekankan, menundukkan hawa nafsu itu harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Sampai pun dalam perkara-perkara mubah yang dikhawatirkan nanti akan berlebihan. Kita harus terbiasa menundukkan hawa nafsu kita supaya di saat-saat kita dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang di situ ada menahan hawa nafsu dalam kebaikan, mengusahakan untuk mencari keridhaan Allah, kita akan mudah melakukannya. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya untuk ya menahan kemarahan ketika muncul sebab-sebabnya. Di antaranya dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, berta'awudz, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menghilangkan kemarahan. Rasulullah SAW bersabda ketika melihat ada salah seorang sahabat yang marah, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku mengetahui kalimat yang seandainya dia mengucapkan akan hilang kemarahannya. Lau qala, seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk, yang terkutuk, ya. Jadi berlindung kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang sahih juga disebutkan ya, ketika marah, misalnya kita dalam keadaan duduk, kita rubah posisi, kita berdiri. Misal dalam keadaan berdiri kita duduk. Kalau marah dalam keadaan kita berbaring. Kemudian termasuk di antaranya juga adalah disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu kita memikirkan akibat dari kemarahan kita. Akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk selalu memanjakan hawa nafsu. Dan ini di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatasi kemarahan. Ya, saya punya sebuah tulisan yang pernah dimuat di majalah As-Sunnah dan ada di website manisnyaiman.com, judulnya Atasi marahmu, gapai ridho Rabbmu. Ini penjelasan tentang kemarahan dan usaha untuk menahannya ketika kita ingin meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita beralih untuk pertanyaan dari penelpon untuk pendengar dan pemirsa yang berkenan untuk bertanya perkara-perkara yang akan dipertanyakan kepada Ustaz. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silakan dari mana, Pak? Dari Alhamdulillah di Jakarta Pusat. Alhamdulillah ya, silakan. Di Al-Quran ada apa? Firman Allah yang juga kurang lebih jika saya belum bertakwa, beriman takwa, maka Allah akan berikan rezeki dan hujan dari langit. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali pernah katakan kepada orang yang bertanya tentang kasih rezeki, tentang anak, tentang harta, semua yang Imam Al-Ghazali dari Allah untuk bertobat, bertobat. Apakah dari kedua Imam Al-Ghazali membacakan ayat di surat Al-Kahf ya? Yang saya tanyakan, apakah disebutkan bahwa untuk mencapai tingkatan takwa itu tidak bisa kita raih kecuali dengan yang istiqomah tawakkal. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abu Dinda di Jakarta. Nah, silakan. Afwan, Fawas, ini suaranya tadi pecah, saya kurang jelas mendengarnya. Bisa diulang inti pertanyaannya, silakan. Apakah keimanan dan ketakwaan serta turunnya rezeki tidak mungkin terwujud tanpa adanya istighfar dan taubat? Tadi perkataan dari dosa-dosa beliau menukil perkataan Imam Hasan Al-Basri. Alhamdulillah. Iya, barakallahu fikum. Iya. Memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dan memberikan rezeki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau ada sebagian riwayat yang secara sanadnya dhaif, man lazama al-istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, termasuk di antara keutamaannya Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau sebagian ucapan dari para ulama tentang rezeki itu pertama harus diluruskan. Rezeki di sini bukan cuma artian harta saja. Keliru. Kalau diartikan rezeki itu cuma dapat uang, dapat keuntungan besar, dapat gaji yang tinggi. Keliru.
Rezeki yang sebesar-besarnya rezeki adalah iman. Rezeki kebaikan petunjuk dalam agama. Rezeki kemudahan dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk rezeki, ya. Allah berikan kepada seorang penghasilan yang cukup pas-pasan, tapi Allah jadikan dia merasa cukup sehingga berkah hidupnya dengan apa yang harta seadanya yang dimiliki oleh diri hamba tersebut. Itu harus dipahami demikian. Sehingga tidak bisa dikatakan, oh saya sudah banyak berbuat baik, kenapa saya kok tetap dijadikan usahanya pas-pasan. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada Anda yang dimaksud dalam ayat tadi. Karena dengan rezeki yang secukupnya tadi, Anda tetap bisa beribadah, Anda tetap bisa mengikuti kajian, tetap bisa belajar tentang iman, tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Adapun masalah bertambah dan tidak bertambahnya penghasilan, Allah yang maha mengetahui mana yang pantas diberikan kelebihan, mana yang pantas diberikan yang seadanya. Karena kalau hamba yang pantasnya seadanya diberikan ini, seandainya diberikan kelebihan rezeki, Allah mengetahui dia akan lalai, dia akan sibuk dengan hartanya, dia akan jadinya berlebih-lebihan, lupa untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya Allah hindarkan dia dari keburukan tersebut dengan diberikan rezeki yang seadanya. Jadi harusnya kita pahami pemahaman rezeki seperti ini. Nah, jadi inti daripada makna ayat tadi, yang ini merupakan jawaban dari pertanyaan dari Bapak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, ya. Intinya adalah kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma dalam urusan agama kita, bahkan urusan dunia kita pun. Sampai dalam masalah rezeki yang berupa penghasilan, Allah jadikan sebab keberkahan. Allah jadikan dalam rezeki ini sebab untuk kita semakin dekat dengan Allah, dihindarkan dari fitnahnya harta, dari hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Gangguan kayaknya. Ya, barakallahu fikum. Afwan, suaranya nggak kedengaran. Tadi awalnya agak hilang, coba diulang. Ya. Bagaimanakah apabila ada di antara konsumen kita mungkin yang atau tetangga yang bertanya terkait dengan tips atau kiat atau resep dagangan laris, kemudian dijawab dengan kiat adalah berpikir kepada Allah, atau ini bagaimana penjelasannya? Iya. Barakallahu fikum. Ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan masalah agama atau berhubungan dengan kehidupan manusia secara umum, kita jawab dengan jawaban-jawaban yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pertanyaan tadi, kiat supaya dagangan laris. Kita jawab, banyak berzikir kepada Allah. Mungkin maksud dari orang yang menjawab ini, dia ingin membawa makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, agar kamu sukses, termasuk sukses dalam dagang, yaitu laris. Kalau dijawab seperti ini boleh, asal ada penjelasan selanjutnya. Bahwasanya larisnya dagang itu, ya, kalau dikatakan laris sekedar banyak yang beli, banyak omsetnya, banyak dapat hasilnya, belum tentu keberuntungan kalau itu menjadikan dia lalai. Menjadikan dia lupa, sibuk dengan hartanya sehingga lupa dari mengingat Allah. Jadi katakan kepadanya, ya pertama diterangkan dulu. Kebaikan itu adalah dengan mengikuti agama. Amal-amal akhirat tidak boleh diniatkan untuk tujuan dunia. Karena dunia terlalu rendah, akhirat terlalu tinggi. Ini hukum asalnya. Ya, saya pernah membawakan sebuah kajian di Rojak TV beberapa tahun yang lalu yang mengambil
penjelasan dari Kitab Tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Satu bab yang dibuat khusus oleh beliau, bab minasyirki billah iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang menginginkan balasan duniawi dari amal-amal soleh yang dilakukannya. Ya. Balasan duniawi dari amal-amal soleh yang dilakukannya. Sehingga saya menulis sebuah tulisan dengan membawakan lengkap dalil-dalil dalam masalah ini dengan judul Jangan Nodai Ibadahmu dengan Niat Duniawi. Jangan nodai ibadah Anda dengan niat duniawi. Makanya hukum asalnya kita beramal amal akhirat, tujuan kita adalah untuk kebaikan akhirat. Tujuan kita adalah untuk iya, barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya kita mengamalkan amalan-amalan akhirat, amal-amal ibadah, tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keutamaan di sisinya. Kalau seandainya ya, dia menginginkan usahanya laris, katakan kepadanya, jadikanlah niat Anda, usaha Anda ini berkah, menjadi sebab kebaikan bagi Anda, rezeki itu menjadi sebab untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tujuan-tujuan akhirat. Cara untuk meraihnya adalah lakukan usaha yang halal, hindarkan usaha yang haram. Jangan lalai dari mengingat Allah ketika waktu sholat, segera laksanakan sholat. Kemudian di waktu-waktu kosong banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi pelanggaran, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini akan menjadikan sebab keberkahan dalam usaha tersebut dan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan. Pecah-pecah. Kurang jelas tadi roja dan berharap, apa takut dan berharap, kurang jelas rinciannya yang pertanyaan beliau. Iya. 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 Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau. Ya, maka apa yang dikatakan beliau tadi benar. Kondisi itu bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan manusia. Apa yang saya jelaskan tadi adalah itu yang dominan dan itu yang diterangkan oleh para ulama. Tapi keadaan manusia itu tentu bisa berbeda-beda. Ketika seseorang itu dalam kondisi takutnya berlebihan, membuat dia putus asa dari rahmat Allah, dia harus banyak membaca ayat-ayat yang membangkitkan harapannya, membangkitkan optimis dan pengharapannya kepada Allah. Ayat-ayat tentang pengampunan Allah, tentang luasnya rahmatnya, sebab-sebab kebaikan bagi manusia.
kasih sayangnya ini harus banyak dibacanya agar membangkitkan pengharapannya. Demikian pula ketika dominan pada dirinya pengharapan yang berlebihan menjadikan dia tertipu atau lupa dari kemungkinan ya akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tentu tidak baik akibatnya, maka dia harus bangkitkan rasa takutnya dengan membaca ancaman azab Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dicabut taufik dari dirinya dan hal-hal yang membangkitkan rasa takutnya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dua keadaan tadi tetap seimbang dan tetap membawa seorang hamba untuk berjalan meniti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai selamat insyaallah dan mendapatkan surganya. Itu yang dimaksud penjelasan para ulama dalam masalah ini. Maka jawaban ini merupakan akhir daripada perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita cukupkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mewariskan amalan soleh dan menjaga kita senantiasa di atas keimanan yang benar sampai di akhir hayat kita. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.